Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana suara terdengar sebelum wujudnya terlihat. Pejamkan mata sejenak dan dengarkan, karena mungkin kamu tidak sendirian. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya dari ruang sunyi. Malam itu, hujan baru saja reda ketika Dika memutuskan tetap berangkat. Banyak temannya melarang. Katanya cuaca sedang tidak bersahabat. Katanya hutan setelah hujan lebih berbahaya. Tapi Dika keras kepala. Ia memang suka menyendiri. Baginya, camp sendirian adalah cara terbaik menenangkan pikiran. Lokasi yang ia pilih bukan tempat populer. Bukan bumi perkemahan resmi. Hanya sebuah area hutan pinus yang pernah ia datangi bertahun, lalu bersama komunitasnya. Tempat itu sepi, jarang didatangi orang. Dan itulah yang ia cari. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu hampir 2 jam dari jalan utama. Motor ia tinggal di tepi jalan setapak. Lalu ia berjalan kaki membawa karier besar di punggungnya. Sore sudah hampir habis saat ia sampai. Langit gelap lebih cepat karena awan masih menggantung tebal. Udara terasa lembab, dingin, dan sunyi. Tidak ada suara manusia. Hanya suara tetesan air dari daun pinus dan suara langkah kakinya sendiri. Dika mendirikan tenda tepat di dekat pohon pinus besar yang dulu ia ingat. Tanahnya rata, tidak jauh dari aliran sungai kecil. Setelah tenda berdiri, hari sudah benar-benar gelap. Ia menyalakan lampu tenda, memasak mie instan, lalu duduk santai di depan tenda sambil menikmati kopi panas. Sangat hening, terlalu hening. Ia sempat berpikir, mungkin ini yang dicari orang-orang kota. Ketenangan yang mutlak. Sampai ia mulai sadar sesuatu. Sejak ia datang, ia tidak mendengar suara hewan malam. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara apapun selain angin. Tidak ada suara burung. Ia mencoba menepis pikiran itu. Mungkin habis hujan, pikirnya. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam saat ia memutuskan masuk tenda. Ia menutup resleting tenda rapat-rapat. Mematikan lampu, menyisakan cahaya kecil dari headlamp yang digantung di atas. Dika mencoba tidur. Awalnya tenang. Sampai sekitar tengah malam, ia terjaga. Bukan karena suara keras, justru karena suara yang sangat pelan. Suara seperti lenggika, daun kering terinjak, peleng, berirama. Dika menahan napas. Mungkin hewan, pikirnya. Ia mencoba diam. Tapi suara itu tidak menjauh. Justru berputar. Mengelilingi tendanya. Perlahan. Seperti seseorang yang berjalan memutari tenda sambil mengamati. Dika mulai merinding. Ia mengambil senter, mengarahkannya ke kain tenda. Tidak ada bayangan, tapi suara itu jelas. Berhenti tepat di belakang kepalanya. Ia membeku, tidak berani bergerak.
Lalu suara itu pindah ke samping kanan, lalu ke depan pintu tenda, dan terdiam lama. Dika memberanikan diri bersuara. Siapa? Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti kuku menggesek kain tenda. Dika langsung menyorotkan senter ke arah pintu tenda. Tidak ada apa-apa, tapi gesekan itu masih terdengar. Seolah sengaja, Dika memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda. Ia menyorotkan senter keluar. Tidak ada siapapun. Tidak ada hewan. Tidak ada suara. Ia menutup kembali tenda, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma ranting kena angin. Ia memaksa tidur. Entah berapa lama ia terlelap. Sampai tiba-tiba ia terbangun lagi. Kali ini karena suara napas. Bukan napasnya. Napas orang lain. Teramat dekat. Seolah ada yang berdiri tepat di samping kepalanya di luar tenda. Dika tidak berani bergerak. Napas itu terdengar jelas di telinganya. Teramaci lama. Sampai akhirnya perlahan menjauh. Dika tidak tidur lagi sampai pagi. Saat cahaya matahari mulai masuk lewat celah tenda, ia langsung keluar. Ia ingin membuktikan kalau semua itu hanya halusinasi. Tapi begitu keluar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di tanah sekitar tendanya, ada jejak kaki mengelilingi tenda. Jealous, Banyaki. Dan itu bukan jejak hewan. Itu jejak kaki manusia. Tempales. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Dan yang membuatnya makin takut, jejak itu tidak datang dari mana-mana. Tidak ada jejak menuju tenda. Tidak ada jejak pergi dari tenda. Seolah jejak itu mengkuji situ. Dika langsung membereskan barang. Tidak ada niat melanjutkan camping. Ia berjalan cepat menuju jalan setapak tempat motornya. Saat berjalan ia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan seperti jikuci. Tapi setiap ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah. Semakin cepat, semakin tidak tenang. Sampai akhirnya ia tiba di motornya. Dan saat ia hendak menyalakan motor, ia sadar sesuatu. Spion motornya sangat aneh. Ada bekas seperti seseorang menempelkan wajahnya di sana. 2 bekas mata dan 1 bekas mulut. Seolah ada yang mengintip dari belakangnya. Dika langsung menyalakan motor dan pergi tanpa menoleh lagi. Sejak kejadian itu, Dika tidak pernah lagi camping sendirian. Karena ia sadar satu hal. Malam itu, ia memang datang sendirian. Tapi pulangnya, ia tidak yakin benar-benar sendiri. Dari kisah tersebut semoga ada hikmah yang dapat kita ambil. Semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.